Baik, selanjutnya kita beralih ke agenda selanjutnya yaitu pembahasan tentang eh, cabang ilmu atau ranting ilmu. Baik, Prof, kita yang pimpin ya, Prof. Oke, saya ya. Baik, Oke, silakan, Prof. oke. Terima kasih Pak Nasrullah. Jadi kita masuk dan saya kira ini adalah isu yang eh, apa sangat urgen ya bagi kita, terutama kemarin itu sebelum ini itu sebenarnya saling terkait karena ini adalah isu sister kan, isu sister yang nanti akan menjadi aplikasi eh, proses tentang proses karir kita sebagai dosen. Semuanya nanti melalui ini, bukan lagi manual. Dan ini saya kira satu proses ya yang sangat penting dan nanti sangat baik ya bagi perkembangan karir teman-teman semuanya ya, kita semua itu. Jadi ya mudah-mudahan lah nggak ada istilah hilang. Saya kira aplikasi itu nanti nggak ada hilang kan, data-data kita ada disimpan di baik di kita sendiri maupun di datanya kan tersebar nanti semua, ada di jurnal-jurnal, ada di SIA, sistem informasi institusi, kemudian nanti ada di sister sendiri, kemudian ada di aplikasi-aplikasi yang lainnya gitu kan. Nah sehingga nanti insya Allah tidak akan ada yang merasakan kemudian kehilangan berkas ya, seperti mungkin yang lainnya ya. Saya pernah mengalami hilang gitu sampai sekitar 4 tahun itu, proses kepangkatannya itu tidak jalan karena menunggu kok nggak turun-turun gitu kan. Ternyata setelah ke Jakarta, jawabannya waktu itu dari Kemendikbud, lo datanya kok nggak ada di sini gitu kan. Lo saya tanya di Kemenak bilang ada, datanya sudah dikirim ke Mendikbud. Nah, setelah dilihat Kemendikbud katanya hilang, nggak ada, nggak tahu. Nah, tapi dengan adanya sistem aplikasi ini, saya kira akan memudahkan. Tetapi karena ini adalah proses transisi, tapi saya kira yang teman-teman yang dosen-dosen muda itu mungkin nggak ada masalah gitu kan. Tapi dosen-dosen senior kita ya, yang apalagi yang gaptek itu dianggap ini adalah sebuah proses yang sangat mengganggu ya, sangat menyita waktu dan ya sebuah proses yang sangat sulit kan. Nah, tapi saya kira dosen-dosen muda teman-teman itu mungkin tidak ada masalah, dan ini adalah saya kira satu proses yang kita harus berangkat dari sebuah keyakinan bahwa ini adalah aplikasi, adalah proses yang sangat baik untuk karir kita, kepangkatan kita ke depannya, karena nanti akan lebih mudah ya. Nah, terkait dengan rumpun ya, sebenarnya dari rumpun ilmu itu kalau kita lihat kan kemarin sudah saya kirim juga ya, itu sudah tersebar. Saya juga terima dari waktu itu yang kirim juga ada dari Pak Nasrullah, yang rumpun ilmu itu yang berapa puluh halaman atau sampai ratus halaman ya, nggak tahu ada berapa halaman ya. Nah, 30-an, Prof. ada berapa? 30-an kayak, Prof. Oh, ada 30-an ya. Itu sebenarnya dasarnya yang digunakan di dalam sister kan. Nah, jadi kalau kita langsung nyarinya di sister itu mungkin agak lama gitu kan. Tapi kita lihat di situ dulu filenya, oh kita masuk di mana gitu kan. Nah, baru kita buka, oh ini yang cocok gitu kan. Kita masukkan yang mana gitu. Nah, kemarin itu pertanyaan yang banyak sekali yang muncul itu. Nah, kita isi apa gitu kan. Nah, termasuk Bu Retno waktu itu kan, apa nanya, kemudian jauh sebelumnya itu sudah banyak yang nanya gitu kan. Nah, tetapi memang sebenarnya di sister itu, saya kira nanti sister itu kan nanti itu termasuk juga dinamik gitu kan. Nah, tetapi ketika kita memasukkan itu harus
sesuai dengan bidang kita pada saat ini gitu kan. Pada saat kita masih S2 gitu. Kalau misalnya di S2 ya itulah yang ilmunya gitu kan. Nah, kalau yang S3, nah, itulah pada saat kalau S3 itu nanti yang dihitung, sebenarnya yang dihitung itu adalah disertasinya, tema disertasinya itu. Nah, nanti misalnya itu apa ini bidang kita kan ilmu perpustakaan, nah. Bidang kita di ilmu perpustakaan, maka tentu akan kita masukkan bidang perpustakaan. Nah, lalu ada pertanyaan yang dari teknologi gimana gitu kan? Nah, dari bidang teknologi ini masih betul-betul murni teknologi. Lalu yang dimasukkan apa? Apakah bidang perpustakaan? Nah, ini. Nah, tapi kalau kita melihat yang ada di dalam petunjuknya dari Kemendikbud ya, atau aturan yang dikeluarkan untuk membantu proses namanya sister itu kan pada bidang saat ini, pada bidang yang kita miliki saat ini. Nah, kalau misalnya ambillah contoh, ada Pak Irianto ya, halo, Pak Irianto, saya ambil contoh Pak Irianto. Halo Pak Irianto, halo Pak Irianto, ada bisa nggak? Halo Pak Irianto, halo Pak Irianto, halo Pak Irianto. Contoh, ambil contoh ini, saya mau ambil contoh. Nah, kemarin di sisternya itu nginput apa? Nah, itu yang masih agak bingung, Prof. Kalau pengacu ke pedoman kan sesuai ijazah. Ya. Nah, cuma di ijazah itu kan juga spesifik kan. Sementara kalau mengacu ke prodi, itu masalahnya adalah konsentrasinya berhubungan dengan judul tesisnya. Itu jadinya kemarin kalau untuk sesuai prodi itu nggak ketemu, Prof. Jadinya terpaksa ngisi sesuai perpustakaan, tapi di rumpun ilmunya sains informasi. Tapi bisa ketemu nggak? Ketemu, karena kan dia berdasarkan ilmu terapan seluruhnya ke sains informasi. Nah, di rumpunnya baru sains informasi juga, Prof. Karena berhubungan sama judul tesis. Nah, itu berarti kan mengikuti. Nah, nanti kan pada saat nanti Pak Irianto nanti ngambil S3, maka otomatis nanti kan akan mengacu tetap ke situ kan. Maksudnya dia nanti pasti akan terkait dengan perpustakaan kan. Nah, jadi ngambil karena sudah masuk ke situ. Nah, karena jangan sampai juga lari gitu loh. Nah, karena orang yang nanti beda lagi kalau misalnya nanti yang beda, kalau yang sebenarnya kalau yang S2 itu masih enak, nanti kan nanti ada ngambil S3 nanti. Ya, ngambil S3 nanti disesuaikan nanti dengan S3 kan masih bisa diubah lagi nanti kan. Karena nanti pasti akan diinput ulang lagi bidangnya mana gitu kan. Nah, sehingga kalau menurut saya memang ya disesuaikan dengan bidangnya, dicari titik temunya. Kalau tadi Pak Irianto kan ngambil secara spesifik kan, dia bisa masuk di sains informasi. Nah, sains informasi itu kan masih kita bisa di perpustakaan. Nah, itu. Nah, jadi, tapi sekarang sudah oke toh, Pak Irianto? Baru pengajuan, Prof. Sudah di submit ya. Tapi belum ada verifikasi. Oke. Betul, Prof. Oke. Nah, kemudian sebelum kita ke ini, ada nggak yang Bapak Ibu yang melakukan hal yang berbeda? Nah, ini kan. Nah, Bapak Ibu yang dari sini ada nggak yang berbeda dari sini, S1-nya atau S2-nya? S2-nya atau S3-nya? Bagus, Prof. Itu ada komen dari Bagus di chat, Prof. Di chat, Prof. Kolom chat. Oh ya, ini ya. Termasuk saya dan Ana, Prof. Yang susastra. Sampai sekarang belum memilih rumpun
ilmu. Nah, ini eh, Pak Bagus ada, Pak Bagus Ya, Prof. itu sudah Iya, Prof. sudah melihat semua ini. Belum saya lihat secara ini, Prof. Belum tak jelimeti. Kalau kemarin yang di-share terakhir ada apa? Berdasarkan S2-nya atau S3-nya itulah kami berarti nanti ngisinya rumpun susastra atau bagaimana ya, Bro? Enggak, mas, saya yang paling dekat, yang mendekati nanti yang bisa masuk di perpustakaan gitu. Oh, Ada nggak? Bro. Enggak, mas, saya kan masih Saya S2 coba kan. cek. Kan masih S2 Ah, kan. Jadi masih S2, katakanlah nanti yang kemungkinan masuk kemana itu kan bisa. Jadi yang misalnya di prodi kan, dosen prodi kan, dosen prodi perpustakaan, nah itu belum tentu nanti semuanya dia ilmunya applied itu loh. Kan bisa nanti misalnya nggak masuk di apply-nya kan. Nah, untuk sementara di S2-nya kan, Ya. belum di apply-nya. Oke, ikuti dulu yang bidang ilmunya yang saat ini gitu kan. Nah, tetapi cari yang lebih dekat. Oke, coba nanti saya jelimeti lagi, Bro. Nah, katakanlah misalnya susastra itu nanti ada hubungannya dengan filologi ya. Iya. Nah, maksudnya ada cabang-cabangnya yang ke sana itu loh. Nah, nanti kalau misalnya ada filologi atau ada masuk kemana, itu berarti kan nanti ngambil S3, itu memungkinkan nanti lari ke nanti misalnya perpustakaan itu. Nah, jadi saya kira seperti itu. Jadi jangan, kalau memang bidang ilmunya, ya, kalau yang S2, terutama S2 ini, kalau di bidang di Jogja itu kan macam-macam tuh, macam-macam. Nah, kalau menurut saya ikuti sesuai dengan bidang ilmunya yang ada sekarang, tetapi pilih yang memungkinkan nanti dikaitkan dengan bidang perpustakaan itu loh, sehingga nanti ngambil S3 itu ngambilnya itu. Nah, karena fungsinya sister itu sebenarnya pingin memetakan dosen-dosen itu supaya dia tetap mengacu kepada kepakarannya yang ada pada bidangnya itu loh, dia tidak keluar itu loh. Nah, karena selama ini kan sebelum ada sister ini kan orang kan nggak ngerti, pokoknya ngambil ada beasiswa apapun, pokoknya yang sesuai, pokoknya yang ada duitnya ngambil aja gitu kan. Nah, dengan adanya ini nggak bisa lagi gitu kan. Nah, jadi harus betul-betul dia nanti studi lanjutnya itu eh, mendukung keilmuan di mana mereka berada itu loh, di bidang mana berada itu kan. Nah, jadi gitu saya kira ya, Pak Bagus ya. Nah, Ya, Bro. Nanti sambil saya coba. jelimeti nanti. Ya. Nah, ini kan banyak sekali itu loh, banyak sekali. Jadi jangan terfokus juga di sini itu loh. Kalau menurut saya jangan terfokus ke sini, yang S2 ini tadi, ya, yang S2, yang terfokus bisa aja dia nanti di social science, tapi social science nanti di sana kemudian dia bisa masuk ke bidang perpustakaan untuk dilanjutkan ke S3-nya itu loh. Izin Oke. bertanya, Prof. Iya, silakan. Ini menyangkut masalah kepakaran dan bidang ilmu ya. Ini Iya. yang bidang ilmu kan sudah ada di sister, perpustakaan dan sains informasi, Transformasi. kearsipan, perpustakaan digital. Pertanyaan saya begini, di prodi kami itu semua itu memilih
di sisternya rumpun ilmunya perpustakaan dan sains informasi. Terus di kepakaran, karena sekarang ini kan dari kepegawaian kita diminta untuk membuat formasi jabatan fungsional yang dimana harus mencantumkan kepakaran atau bidang ilmu. Nah, di antaranya dosen kami itu ada yang mengambil kepakarannya itu adalah manajemen kearsipan. Pertanyaan saya, apakah teman yang mengambil manajemen kearsipan dia harus merubah di sisternya dari perpustakaan dan sains informasi ke kearsipan? Ataukah tetap saja di perpustakaan dan sains informasi? Gitu, Prof. Nah, itu ini kan perpustakaan dan informasi ini semuanya kan prodi sebenarnya kan. Ini prodi, ini yang bidang ilmu ini semua prodi. Nah, makanya yang akan kita bahas sekarang itu tadi yang kita sebut, yang disebut kemarin itu yang saya posting itu ranting ilmu itu loh. Nah, ranting ilmu, sepanjang dia misalnya bisa masuk di situ ya nggak menjadi masalah. Nanti kan bisa, ini beririsan semua kok ini. Nah, perpustakaan misalnya, kan ada juga perpustakaan di sini kan. Nah, bisa dilihat kan, ada perpustakaan, ada arsip, ada archival science, nah, kan sama aja ini kan, ada. Jadi semua maksudnya beririsan itu loh. Nah, tapi posisi yang kita sudah pilih, nah saya kira nggak menjadi masalah gitu kan. Nah, sudah misalnya nanti kita kembangkan di situ karena kita dosen perpustakaan dan sains informasi, itu bisa juga tetap di situ gitu kan. Nah, tapi seandainya pun masuk di sini ada ilmu arsip ya. Ini kan ada arsip ini. Ini ada ilmu arsip, kemudian arsip dan manajemen rekod ya. Nah, kalau tadi misalnya seperti itu gitu kan. Ini kan semuanya bisa di sini. Nah, cuma posisi kita sekarang kita berada di prodi apa itu loh. Nah, prodi apa? Nah, kalau misalnya kita berada di ilmu perpustakaan, nanti pengembangannya itu saya kira nggak menjadi masalah juga gitu kan. Nah, tapi seandainya misalnya mau dimasukkan di sini juga bisa gitu kan. Nah, tetapi nanti arsipnya itu arsip apa namanya? Ya murni arsip itu loh, Pak Irfan. Iya, iya. Nah, ini mau interkoneksi ini sebentar. Saya mau nanya apakah itu S3 atau S2? S2. Nah, S2. Iya. Dosennya masih S2, tapi dia mengampu mata kuliah misalnya kearsipan. Nah, mata kuliah Manajemen kearsipan, kearsipan. manajemen kearsipan. Terus sekarang ini kan setiap prodi diminta untuk menetapkan formasi jabatan fungsional 5 tahun ke depan. Ya, jadi misalnya kepakarannya dia karena di situ harus kita mencantumkan bidang ilmu atau kepakaran. Misalnya kepakarannya adalah manajemen kearsipan karena kebetulan, ini contoh saja, karena kebetulan di sertifikasinya yang tertulis sebagai mata kuliah yang diampu itu adalah manajemen kearsipan. Kemudian dia menetapkan bahwa kepakarannya itu adalah manajemen kearsipan. Nah, itu tadi pertanyaan saya, apakah di sister ini yang bersangkutan tetap pada perpustakaan dan sains informasi ataukah disarankan itu ke kearsipan? Kalau ini kita lihat itu kan,
Kalau ini sebentar. Itu S2-nya apa? S2-nya perpustakaan. Nah, itu kan perpustakaan gitu loh. Maksudnya kan di situ kan posisinya. Cuma kan dia ngajar kepakarannya tadi manajemen Kearsipan. kearsipan itu. Nah, dan manajemen kearsipan itu kan tidak ada secara spesifik kan yang mendukung Ya. itu, kecuali dia merupakan ranting-ranting, katakanlah ranting dari pohon ilmu kan, Sains. apa namanya, cabang ilmu kan. Nah, yang akan kita diskusikan kan. Nah, kalau dia, maksud saya kalau misalnya dia mau juga tetap di sini juga sebenarnya bisa tetap juga di archive, tapi kalau misalnya itu nanti mau pengembangan ke depannya, oke, nanti kita akan buka kearsipan gitu loh. Nah, Mungkin sedikit bro bisa ini ya, sharing. ya silakan. Ya, ini sama posisi kita juga. Mungkin kemarin kita udah share sedikit dengan Pak Irfan juga. Kami di pimpinan sedang diminta untuk membuat peta apa namanya dosen fungsional bidang. Tapi begini, kalau coba hubungkan bulan di Aranir ini tiba-tiba kan ada perubahan apa namanya sistem jadi Sevima. Jadi yang berakibat kepada kita diminta untuk menyusun memang wajib kurikulum OE-nya. Jadi berangkat dari situ, kebetulan pematerinya kemarin juga Bu Imas, yang dimulai dari situ saya pikir punya koneksi sampai ke apa namanya penyediaan dosen saat ini sampai ke apa namanya sister. Misalnya itu kita diminta untuk pertama membuat body of knowledge-nya, jadi kerangka keilmuannya. Jadi ketika di dalam kerangka keilmuan itu mungkin kita beda-beda nanti di Makassar, di Jogja, atau di Aceh. Kita punya kerangka ilmu tadi kearsipan masuk misalnya, teknologi masuk, kemudian manajemen apa masuk. Jadi dari body of knowledge itu nanti dia akan keluar apa? Karena kita mulai memang sekarang kan disarankan dari bottom up lah. Jadi dengan melihat pasar, memprediksi apa yang akan menjadi kompetensi, terus naiknya sampai ke atas sehingga muncullah ini kelompok-kelompok yang memang menjadi target produsen gitu. Jadi beda-beda tempat mungkin beda apa. Sehingga ketika pertanyaan Pak Irfan tadi, ketika manajemen kearsipan itu dia punya body of knowledge ada di kurikulum kita bahwa itu memang satu utama dari prodi, sehingga berhubungan dengan yang pemetaan tadi, pemetaan yang diminta baru-baru ini ke Mendikti. Jadi di situ kita kalau saat ini memang diminta jadi cabangnya sampai rantingnya. Kalau ini kita lihat di sister saat ini, itu kan baru sampai ke rumpun, pohon, dan cabang. Tapi rantingnya itu belum ada. Saya bahkan menduga, jadi inilah yang nanti akan muncul di sister ketika di setiap kita itu meminta spesifikasi dan spesialisasi kepakaran di setiap bidang studi, sehingga itu nanti menjadi pilihan kita di aplikasi sister. Kan kemarin baru-baru ini juga mereka minta pemadanan data di sister ya untuk sementara pilihan kita cuma sedikit, di situ cuma 3. Ini dugaan saya sih Pak Prof. Jadi kalau misalnya ini satu rutan, maka itu bisa menjadi satu peta yang lengkap nanti sehingga sampai ke sister dan kita itu menjadi mapping berapa orang perlu bidang ini di dalam bidang ilmu pustakaan ke ranting-rantingnya. Ini saat ini belum ada. Saya pikir itu pandangan dari saya, Prof. Ya, saya kira bagus sekali. Jadi bayangan saya juga nanti akan larinya ke sana kan. Nah, akan larinya ke sana. Jadi setelah nanti kita punya ranting-ranting itu, dia akan nanti menjadi masukan ke Kemendikbud untuk dibangun ranting-rantingnya itu. Nah, dan ranting-ranting inilah juga nanti menjadi menjadi kuota untuk pengembangan karir ke guru besar itu loh. Benar. Dan tadi kembali ke pertanyaannya tadi Pak Irfan tadi. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya tadi pertama ijazahnya kan ilmu perpustakaan kan. Nah, kemudian nanti kepakarannya mau dibangun, beda seandainya misalnya ya dia dari S2-nya langsung ke arsipan kan. Ke arsipan, dia bagusnya masuk ke arsip ilmu arsip atau arsip dan rekod manajemen ya. Jadi arsip itu kalau rekod itu kan sebenarnya
rekod manajemen itu arsip aktif kan. Nah, kalau Iya. archival ilmu arsip itu ya yang sudah statis kan yang dibicarakan di situ. Nah, itu kalau misalnya dia ilmu perpustakaan maksudnya ya di sini yang tadi manajemen arsip tadi, karena dia ngajar itu manajemen arsip, itu berarti kan sebenarnya larinya ke ranting-rantingnya tadi, ke ranting-rantingnya. Nah, tapi kalau pertanyaan misalnya milih, kalau kita lihat ya, kita terbuka lah misalnya kok ya karena ini semua berada di dalam information science ya, ini tetap aja mungkin bisa masuk kan di semuanya ini kan, karena dia masih dia berhubungan itu. Cuma nanti karena kalau mau mengembangkan ke S3 itu sebenarnya kepakaran dia itu apa gitu loh. Dia akarnya dari mana kan? Ini kan yang mau dibuat di sini. Makanya ada apa namanya? Ada rumpun kan? Ada pohon ya, kemudian ada cabang, nah, kemudian rantingnya. Nah ranting nanti kalau guru besar itu keranting itu semestinya kan, maunya arahnya ke sana. Jadi guru besar bukan ranting tapi bukan di prodinya, bukan di cabangnya itu loh. Nah kalau kita lihat semua ini, jadi yang cabang ini itu kan prodi itu. Nah, prodi artinya tadi manajemen arsip itu bisa aja itu ada di arsip dan record. Nah, tapi dia berada di perpustakaan dan sains informasi. Artinya dia jadi jalur keilmuannya itu dia dari sana itu loh. Nah, kalau tadi dia mau masuk misalnya, oke, saya bukan dari perpustakaan dan sains informasi, nah, saya masuk ke ilmu arsip atau arsip dan manajemen arsip, berarti dia larinya ke situ. Nanti ruh keilmuannya itu loh, dia lari ke sana. Ya. Izin, Prof. Ya, monggo. Ya, Prof. Kemarin yang termasuk saya juga yang bertanya di grup kemarin persoalan posisi ini, dan kebetulan saya juga sekarang sedang merekap tuh dosen-dosen prodi ilmu perpustakaan, bukan ilmu perpustakaan saja, prodi-prodi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial di UIN. Dan saya karena sudah mendapatkan data dari prodi ilmu perpustakaan, maka dan saya sendiri juga di dalam ilmu perpustakaan, maka sama dengan Pak Irfan tadi, kami kan sedang diminta ini untuk posisi formasi jabatan akademik itu. Jadi kalau saya dalam pertanyaan Pak Irfan tadi, kalau saya menyusunnya di saya buat rumpun ilmu kita semua terapan, kemudian pohon ilmunya itu sains informasi, kemudian cabang ilmunya perpustakaan dan sains informasi, lalu ranting ilmu itu yang harus di kolom ranting ilmu yang harus diisi itu, saya tuliskan di situ sebagai mata kuliah yang diampu. Jadi kalaupun ada misalnya yang mengajar arsip, dia tidak masuk pada cabang ilmu kearsipan. Dia tetap cabang ilmunya itu seperti disarankan oleh Pak Nurdin tadi, perpustakaan dan sains informasi. Jadi arsip sebagai mata kuliah yang diajarkan itu menjadi ranting ilmu, gitu, ranting keilmuan itu. Kalau ini yang saya kerjakan. Kemudian cuman saya yang bingung ini. Saat ini kan memang saya karena saat ini mengisi sisternya ini dalam posisi saya masih status S2 dan S2 saya library science, saya mikirnya nanti kalau tapi saya kan sekarang sedang mau menyelesaikan S3 saya di teknologi pendidikan. Lalu nanti saya masih bingung sendiri gitu. Saya itu nanti kalau mau jadi guru besar bidang apa ketika diminta kepakaran seperti ini kan gitu. Karena nanti ijazah terakhir saya kan pada akhirnya adalah teknologi pendidikan. Walaupun kemarin Prof Nurdin menanyakan persoalan disertasinya itu. Tapi disertasi saya itu soal pengembangan model pembelajaran literasi informasi. Tetapi di situ memang porsi literasi informasi itu hanya sebagai sebuah materi ajar gitu. Tapi pada hakikatnya dominannya ya disertasi itu ya teknologi pendidikan gitu. Nah,
yang bingung lagi sekarang ini sebetulnya saya itu mata kuliah yang saya ampu itu adalah manajemen perpustakaan, tetapi disertasi saya itu justru literasi informasi gitu sebagai kebetulan memang saya mengajar juga literasi informasi. Jadi agak zigzag gitu ke sana kemari dan bingung nanti kalau guru besar apa? Apakah manajemen perpustakaan atau teknologi pendidikan? Kalau literasi informasi kayaknya enggak karena itu tidak menjadi mata kuliah utama saya gitu. Jadi itu agak-agak bingung, Prof. Jadi posisinya nanti kalau guru besar itu kemana gitu milihnya gitu. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, apakah mungkin kalau saat ini saya cabang keilmuan cabang ilmunya itu posisinya desain dan informasi, apa bisa nanti kalau saya misalnya selesai mendapatkan ijazah teknologi pendidikan, saya beralih ke teknologi pendidikan kemudian menjadi guru besar di teknologi pendidikan karena disertasi saya dominannya teknologi pendidikan. Apakah itu mungkin, Prof? Nah, itu yang menjadi pertanyaan, Prof. Makasih, Prof. Jadi yang pertama tadi kan sebenarnya kan bidang ya sebenarnya juga kita sudah diskusikan. Coba misalnya saya kan disertasi saya. Jadi orang itu yang ketika untuk guru besar, ini kan kita mau arahnya ke guru besar ya, jangan sampai nanti nggak bisa kan. Itu sebenarnya yang dihitung itu bukan pada ijazahnya gitu kan. Saya itu kemarin proses yang saya lalui itu kan. Itu yang dihitung itu kan disertasinya itu. Nah, kalau prodinya kajian budaya dan media gitu. Nah, tapi kalau mau lari kajian budaya dan media saya malah nggak bisa itu, nanti nggak bisa hidup itu stres saja dalam hidup saya itu karena harus mengubah fondasi saya itu. Fondasi saya itu ilmu perpustakaan kan. Saya sudah terbiasa ilmu perpustakaan. Nah, makanya saya buatlah judul representasi kuasa dalam pengelolaan perpustakaan. Nah, perpustakaan itu dia malah dia hanya ya objek gitu kan, yang dikaji oleh ilmu culture sciences ya, culture science, kajian budaya dan media itu sebenarnya ilmunya itu dia. Nah, tapi supaya tidak saya nanti guru besarnya ke ilmu yang saya tidak kuasai, yang tidak menjadi fondasi keilmuan saya, makanya saya buatlah gitu. Nah, ketika kita bicara representasi kuasa dalam pengelolaan perpustakaan, ketika saya bicara perpustakaan pasti juga ada small teorinya kan, bicara perpustakaan itu apa gitu kan, bagaimana mengelola perpustakaan, ada manajemennya gitu kan, manajemen perpustakaan. Nah, tetapi ilmu utamanya karena berada di kajian budaya dan media adalah konsep-konsep kajian budaya dan media, sama dengan Bu Retno kan di teknologi pendidikan, tapi fondasi keilmuannya kan bukan di situ. Ketika mau lari ke sana, semestinya jangan yang betul-betul yang terkait nanti teknologi pendidikan itu gitu kan. Nah, sehingga tadi literasi informasi itu yang dimiliki Bu Retno yang kemudian punya fondasi keilmuannya itu loh. Artinya sudah terbiasa hidup tidur, tidak, pokoknya mimpinya pun mimpi perpustakaan kan. Jadi yang literasi itu, jadi kalau menurut saya ya, jadi karena yang dihitung bukan prodinya itu loh. Teknologi pendidikan itu prodi. Yang dihitung itu disertasinya, judulnya, topiknya itu apa yang dikaji di sana. Itulah namanya kepakaran. Nah, kalau kepakaran orang di teknologi pendidikan itu bisa macam-macam, itu bisa puluhan kepakaran di situ kan. Iya, Pak. Kalau di teknologi karena dia prodi gitu kan. Nah, kepakaran itu bukan nggak mungkin menguasai semua itu kan. Prodi itu kan, nggak mungkin. Dan S3 itu bagusnya itu lintas itu kan, nggak bisa menyelesaikan satu ilmu monodisiplin itu. Sehingga tadi kajian literasinya itulah masuk kalau menurut saya ya. Jadi yang menjadi fondasi keilmuannya Bu Retno itulah dia menjadi titik rantingnya itu atau kepakarannya. Nah, nanti keahliannya apa? Literasi gitu kan. Nah, literasi yang berhubungan dengan teknologi pendidikan.
Nah, literasi ini fondasi keilmuannya adalah ilmu perpustakaan. Nah, jadi seperti itu. Oke. Jadi nggak ditanya Oke, baik. ijazahnya, nggak ditanya ijazahnya. Oh Jadi ya ya ya. bahkan disertasi itu nanti harus kita lampirkan eksekutif summary-nya. Oh ya ya. Terus Kalau- jadi Prof, izin Prof. Jadi kalau memang nanti Prof tadi menyimpulkan jadi nanti kepakarannya itu bidang literasi informasi, apakah perlu saya mengubah mata kuliah itu yang di sertifikasi SK. itu Iya, yang nanti- sertifikasi? Apakah Nggak perlu usah. saya rubah? Loh, saya itu di sertifikasi saya, pertama dulu sertifikasi itu kan saya pegang teknologi informasi. Karena belum ada ahli-ahli, belum datang Pak Irianto, belum datang yang lainnya itu yang ahli Oh, iya, iya, TI iya. itu. Jadi sampai sekarang nama itu di sertifikasi namanya apa itu keahlian ya. Iya. Keahliannya di sertifikasi itu namanya teknologi informasi. Itu yang diteguhkan orang dulu nggak mau ganti-ganti ngapain daripada Oh, iya, iya, ini kan, karena yang semuanya sudah datang ahli TI ya, dari TI masuk ke perusahaan, saya tinggalin itu, saya ngambil perpustakaan baik. Islam. Saya baik, ubah kemarin, saya mau ngajukan guru besar saya itu perpustakaan Islam, tapi kan banyak karya-karyanya nggak terkait dengan perusahaan Islam, nanti nilainya rendah, bilang gitu. Nah, bagian kepegawaian bilang nggak usah terlalu sempit, dia bilang gitu. Nah, karena waktu itu belum ada yang sister ini untuk ranting ya. Nah, Iya, saya iya. bilang kalau begitu ya sudah. Senang sekali saya. Jadi diganti ilmu perpustakaan tok gitu kan. Nah, jadi semua masuk. Jadi yang perpustakaan Islam masuk, perpustakaan gereja masuk, perpustakaan TBM masuk. Jadi semua jenis masuk semua, akhirnya dinilailah. Nilainya lebih tinggi, itu lebih bagus gitu kan. Nah, cuma karena besok ini muncul ranting-ranting ini, makanya teman-teman itu nanti karya-karyanya harus fokus betul. Nah, seandainya pun mau guru besar, jadi yang dihitung itu bukan mata kuliahnya itu loh. Iya, baik. Yang dihitung bukan mata kuliahnya, apalagi mata kuliah itu udah secara otomatis masuk di SKP, sistem SKP besok ini kan. Iya. Nah, yang dihitung cuma 3. Keahliannya di disertasi itulah, apa orang nulis apa disertasinya itu. Dia bisa macam-macam karena di prodi itu bisa puluhan keahlian di situ kan, kepakaran kan. Nah, kemudian syarat utamanya itu loh, syarat khusus untuk guru besar. Scopus 1 itu minimal kalau sudah lektor kepala kan. Kalau baru lektor, tapi kan sekarang nggak bisa lompat lagi. Nggak bisa lompat lagi. Kalau dulu minimal 3 kan. Scopus yang harus sesuai dengan kepakarannya ada disertasi. Nah, nanti kalau SK itu gampang bisa diubah-ubah. Oh ya, baik. Nah, yang penting melalui senat nanti diubah, disetujui oleh senat. Wah, ini orang ini harus dibantu disesuaikan. Nah, udah ganti sudah. Nah, jadi seperti itu. Baik, Prof. Ya, baik, Prof. Makasih, Prof. Yang kedua tadi apa tadi? Oh, yang kedua tadi saya menanyakan apakah bisa perlu merubah mata kuliah yang di itu Serdos untuk menjadi literasi informasi kalau kepakaran saya nanti akhirnya enggak. Oke, baik, Prof. Enggak, saya itu enggak ubah itu. Oh iya, Prof. Baik. Enggak perlu gitu kan. Itu udah berlalu kan, artinya sudah punya sertifikasi dosen kan. Iya, Prof. Ya. Nah, jadi begitu yang maksudnya sesuai dengan saya ini sesuai dengan pengalaman saya ya, maksudnya sertifikat Serdos saya itu keahliannya teknologi informasi. Dan itu enggak, kalau kita mau ubah sulit, nanti harus dikirim lagi ke tempat yang membuatkan dulu, mengeluarkan dulu kan. Iya. Nah, untuk apa? Enggak ditanya-tanya lagi, yang ditanya itu guru besarnya apa gitu kan. Dulu sudah pernah menerima ya pasti sudah ada gitu kan. Nah, yang terpenting itu 3 tadi. Jadi ranting ilmunya itu harus jelas itu. Karena kalau Bu Retno ngambil yang teknologi pendidikan, nanti fondasi keilmuannya bukan di situ, nanti nulisnya ke depannya nanti seret dibilang ini disuruh masuk ke sana kan. Iya, iya. Jadi seperti itu. Ya, baik, Prof. Makasih banyak, Prof. Jadi saya kira gitu. Jadi ini memang maksudnya saya kira sister ini penting juga ya, bagus sekali untuk mengarahkan supaya
eh, bidang ilmu kita selama itu jangan-jangan jangan sampai seolah-olah kita ini hanya di prodi gitu kan. Nah, dan sebelumnya dulu sebenarnya udah pernah dulu itu. Jadi dasarnya prodi, kemudian dipersoalkan kan, bagaimana orang bisa misalnya fakultas kedokteran misalnya kan, fakultas kedokteran apa orang itu semua bisa menguasai semua itu. Kedokteran kan enggak kan? Nah, itulah yang harus dirantingkan itu loh, menjadi pakar khusus apa gitu. Nah, sekarang ini yang kita akan bincangkan kan, dan kemarin saya nggak mungkin akan rampung gitu kan. Nah, tapi yang penting kita diskusikan, kita coba mendapatkan insight kan dari masing-masing teman-teman prodi, bagaimana supaya ranting-ranting itu jangan terlalu gemuk gitu loh. Kalau terlalu gemuk, nanti membatasi teman-temannya untuk guru besar itu loh. Karena besok ini, yang syarat yang ke sister ini, untuk pengajuannya itu, ya tidak boleh lagi satu ranting itu 2 guru besar kan. Jadi satu ranting, 1 guru besar. Nah, jadi seperti itu. Nah, saya tawarkan kepada Bapak Ibu, mungkin kira-kira dari kita itu yang sekarang yang dirancang sebagai ranting ilmu kita itu apa? Tapi jangan sampai ranting ilmu itu mata kuliah itu loh. Beda ya? Beda kan? Kalau mata kuliah itu nanti mata kuliah itu terlalu spesifik gitu. Nanti nggak bisa bergerak juga gitu loh. Nggak bisa bergerak nulisnya gimana gitu loh. Kalau mata betul. kuliah itu. Kecuali kalau mata kuliahnya mata kuliah gemuk gitu loh. Mata kuliah besar itu loh. Betul itu, Prof. Nah, yang bayangan saya, makanya kan nanti memang harus bahas. Nah, ini semua akan selalu berkaitan body of knowledge kita. Kemudian OB itu kan akan selalu ke sana itu. Jadi akan nanti seiring gitu loh. Nah jadi kurikulum berbasis outcome itu OB ini educational based OB outcome based education ya. Itu nanti sebenarnya akan membantu kita juga untuk melahirkan body of knowledge itu. Kayak misalnya ini bayangan saya aja di ilmu perpustakaan misalnya. Ini kami tadi sudah dikasih ini dari teman maksudnya yang ada dari Jogja. Itu saya melihat itu masih cenderung untuk mata kuliah itu loh. Nah, kayak misalnya klasifikasi. Iya, betul. Nah, klasifikasi ini kan mata kuliah. Nah, kalau nanti ada yang mau rantingnya ke klasifikasi, nulis apa itu klasifikasi itu? Susah. Nanti nggak bisa nulis lagi itu kan? Iya, betul. Fungsi klasifikasi itu apa sebenarnya kan? Kalau izin Prof. Ya. Jadi kalau di Makassar ini kebetulan sekretaris prodinya sudah mengirimkan bidang ilmu dan ini itu tadi jadi tidak terlalu mengacu ke bidang studi. Jadi misalnya kepakaran misalnya klasifikasi, terus katalogisasi dan seterusnya itu masuknya ke misalnya knowledge management, manajemen pengetahuan. Oh, dimasukkan modul. Nah, itu maksudnya bisa juga. Kalau tadi misalnya kalau saya misalnya kan klasifikasi itu sebenarnya mau arahnya kemana? Organisasi informasi atau apa gitu. Bisa juga atau organisasi informasi bisa juga. Kalau misalnya bisa juga, atau misalnya nanti temu kembali informasi.
Ya, Jadi atau temu jadi kembali keahliannya informasi. temu kembali informasi, nanti dia akan bisa menulis tentang apa itu loh. Ah, nanti tapi kata Ya, kuncinya itu bisa menulis tentang klasifikasi boleh, tentang boleh kan, katalogisasi boleh. katalogisasi boleh. Nah, Iya, iya. kira-kira apa yang digunakan orang untuk menemukan kembali informasi itu apa gitu kan? Ya, betul. Jadi dia nanti bisa banyak, maksudnya ya nggak terlalu banyak sih ya. Artinya dia terbatas untuk nulis, tapi tidak sangat detail gitu loh. Tidak sangat rigid, jangan sampai. Nanti kalau gitu nggak bisa nulis, nanti nggak ini kesulitan nanti. Nah, tetapi jangan juga terlalu gemuk. Nanti kalau terlalu gemuk nanti nggak, yang lainnya nggak dikasih gitu loh. Tapi Ada maksud kemungkinan sama nggak, Prof? ya, Untuk semua prodi, adakah kemungkinan sama nggak? Misalnya dari prodi kita yang di Asdip ini, untuk rumpun dan rantingnya sama aja gitu. Kan keilmuan kita kan sama di perpustakaan, apakah kan beda? Kalau seperti organisasi informasi mungkin sama, temu kembali informasi juga ada gitu kan. makanya arahnya itu kalau menurut saya nanti kan setelah masuk dari setiap prodi itu nanti kita ramu itu nanti jadi sama aja gitu kan. Jadi setiap prodi punya keahlian kan, tinggal ngambil gitu kan. Dan mungkin nanti itulah ya nggak tahu lah nah kedepannya apakah nanti mendengarkan dari asosiasi itu kan, asosiasi kemudian ada loh bidang rumpun ilmu menurut perpustakaan ini. Itulah nanti yang nanti akan diinput masuk ke sister, tinggal kita pilih kan. Ini keahliannya gitu kan. Mungkin saja nanti masuk seperti itu. Nah, tetapi tentu nanti juga akan tantangan banyak karena misalnya kita nulis terlalu rigid, terlalu ini mungkin nanti di sana nggak di situ, jadi ini kok terlalu gini, kan harus diuji kan? Iya, iya. Harus diuji. Nah, kayak misalnya bayangan saya, misalnya yang bisa nanti ada paling tidak ada guru besar satu manajemen perpustakaan kan? Ya. Kemudian nanti juga ada katakanlah tadi guru besar keahliannya temu kembali informasi. Apa? Reservasi mungkin. Bisa juga ada preservasi informasi. Pelestarian bahan pustaka. Masuk nggak itu? Iya, preservasi informasi kan bisa juga. Kemudian nanti ada apa gitu kan? Makanya maksudnya kalau di sini kan nggak mungkin kita bahas ya. Mungkin bagusnya itu nanti masing-masing prodi mencoba membahas itu atau sudah ada yang dibuat. Itu kayak tadi Makassar sudah diajukan kan? Sementara berproses ini, kami masih mau rapat. Oke, berarti kalau menurut saya ini Prof. Ya. Jadi di apa namanya? Tadi saya sudah melihat sebetulnya apa namanya, ada beberapa tantangannya. Misalnya teman saya melihat bahwa ada yang memasukkan pekarannya itu di pengembangan koleksi. Nah, ini yang menjadi apa namanya, yang menjadi tantangan, apakah nama pengembangan koleksi itu dijadikan sebagai satu kepakaran ataukah sebaiknya dirubah menjadi manajemen koleksi. Nah, itu tadi pertimbangannya, seperti misalnya pengembangan koleksi atau pengembangan koleksi ya. Pengembangan koleksi itu nanti menulisnya akan menjadi terbatas dibandingkan dengan mengambil tema yang lebih besar, istilah yang lebih besar, misalnya manajemen koleksi. Nanti kan lebih luas, banyak yang bisa ditulis. Izin Prof, sebelumnya Prof. Iya, silakan. Tadi itu Pak. Oke, silakan Bu Retno. Ya, saya izin nanya yang dikatakan bahwa dalam satu cabang ilmu itu hanya satu profesor, itu hanya berlaku untuk satu di satu perguruan tinggi saja atau di semua perguruan tinggi. Artinya gini, kalau sudah ada profesor di bidang manajemen perpustakaan di Indonesia ini, artinya orang lain tidak boleh lagi ada profesor di bidang manajemen perpustakaan, ataukah begitu? Enggak, Bu. Jadi lembaga kan, butuh lembaga. Per lembaga kan, masa orang lain kita kan nggak bisa mengklaim kan
Iya, iya, betul-betul. Kita nggak bisa klaim. Ya kita juga Oh, oke. kan makanya kan di apa yang diminta ngusulin kan nanti perguruan tinggi kan Oh, iya, butuh baik. apa gitu kan. Mm-mm. Jadi seperti itu. Kita ini kan bukan chair ya Bu. Kita masih mending kalau di luar negeri itu chair gitu kan. Oh, iya. Jadi satu prodi itu satu guru besar. Kalau kita ini dia dijadikan kerumpun kan, kepakaran bidang ilmu tadi. Makanya apa namanya, kita diminta untuk ke ranting-rantingnya itu loh, karena kalau hanya satu ya kasihan gitu. Yang lainnya masa harus nunggu gitu kan. Jadi gitu Bu Retno. Iya, iya, baik. Makasih, Bro. Ya. Tadi silakan tadi siapa lagi tadi? Sudah hampir sama nih. Saya sama dengan Bu Retno nih, sama Bro. Sama. Oh, iya, iya. Nah, makanya kita sepakat nggak Bapak Ibu? Jadi mohon yang masing-masing nanti prodi yang ada di bawah ASDIP ini, ya anggota ASDIP itu membuat rumpunnya dengan nanti setiap ranting itu dijelaskan tuh kenapa, misalnya kayak tadi misalnya manajemen koleksi dengan pengembangan koleksi. Menurut tadi Pak Irfan itu kalau pengembangan koleksi itu lebih sempit dibandingkan dengan manajemen koleksi. Iya. Ya tentu ada ini kan, ada pertimbangan-pertimbangan, ada argumen kan, ada alasan kenapa. Kalau dulu di Jogja itu, dulu awalnya itu manajemen koleksi. Kemudian di awal masanya mengelola koleksi. Makanya diubah menjadi pengembangan koleksi gitu kan. Jadi Izin Prof, mungkin kami juga bahas hal yang sama kemarin 2 kali rapat dengan Prodi. Sependapat dengan Pak Dr. Irfan bahwa memang ya perlu mengambil yang lebih besar sehingga terpayungi. Yang di bawahnya kan nggak lucu juga kalau yang kecil kemudian nanti di bawahnya hilang. Dan usul Prof barusan itu menarik. Nanti gini, ketika kita udah susun mungkin nanti kita bisa sepakati ini mungkin ini seharusnya cabang udah duduk di ranting misalnya, sampai mungkin ke bahan mata kuliah lah atau apa. Tadi kemarin juga sumber daya koleksi entah apa, jadi keberagaman itu mungkin nanti kita sepakati yang lebih fix lah dengan itu. Saya pikir itu betul, saya kira bagus. Nanti setiap ranting itu kalau perlu ada di bawahnya itu mata kuliahnya apa gitu kan? Iya benar. Iya betul. Jadi kita sehingga nanti ini ada kesepahaman itu loh. Karena paling nanti ya antara satu itu memiliki perbedaan argumen terhadap satu kepakaran, satu jenis kepakaran. Saya pikir distingsi juga, mungkin distingsi juga pasti beda terjadi di setiap perguruan tinggi, di setiap lembaga, di setiap prodi. Kan daerah punya sasaran sendiri juga yang kira-kira misal di Aceh itu lebih dominan punya kepakaran misalnya dalam kurasi digital misalnya karena banyak arsip dan seterusnya misal ya. Jadi di Makassar atau di Jogja, itu kan nanti ada kepakaran khusus ke distingsi. Saya pikir akan jadi yang umum bang, nggak mungkin dihindari, pasti sama ya. Boleh, makanya nanti kan masing-masing prodi dari berbagai tempat itu, dari berbagai latar belakang kan dimunculkan, tetapi nanti sebagai asosiasi itu nanti akan misalnya menyebutkan bahwa kita punya sekian ranting atau sekian kepakaran kan, yang orang bisa di situ kan. Terserah nanti mau milih yang mana gitu kan. Siapa tahu misalnya ada kurasi digital, ternyata di tempat lain juga saya pingin ini kan, misalnya gitu kan. Bisa juga gitu kan. Tetapi dari keragaman yang ada itu tadi yang bisa kita munculkan bentuk kepakaran, nanti setelah disatukan akhirnya kita bisa menemukan banyak itu. Syukur-syukur ada lebih 10 atau ada berapa gitu kan. Supaya nanti terbuka untuk ini. Kita kan berjuang gini, kalau saya kan
kita berjuang jangan sampai apa yang kita lakukan ini, apa yang terjadi ke depan ini kemudian membatasi teman-teman untuk jadi guru besar itu loh. Ya. Kan gitu kan. Jadi kita upayakan kan bahwa teman-teman ini nanti itu tidak harus menunggu kan, karena punya slot kepakaran yang berbeda satu dengan lainnya gitu kan. Iya, betul. Ya, benar. Atau ada lagi, tetapi intinya saya ingin kira-kira kita sepakati itu kapan kita ketemu membawa membawa ranting kita. Lebih cepat lebih bagus. Coba. Sebenarnya begini, Prof. Sebenarnya kan ini kalau kita perhatikan di aturan-aturan yang surat-surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti itu kan ada lini masa pengajuan kepangkatan. Ada. Nah, salah satunya di situ untuk tahun 2024 itu dinyatakan bahwa proses kenaikan jabatan itu mengacu kepada formasi yang sudah ditetapkan, yang sekarang ini sudah diminta formasinya. Jadi misalnya ada yang ingin ke GB, ini misalnya, ada yang ingin ke GB 2024 ini, maka formasinya itu sudah harus dibuatkan dalam artian bahwa ada kepakaran di situ tercantum dan ada jumlah orang yang pakar di bidang itu misalnya. Betul. Itu 2024. Jangan sampai katakanlah misalnya dalam kasus sorry menyebut nama. Dalam kasus misalnya Pak Andi Ibrahim ini, misalnya di 2024 ini dia mau ke GB, tapi ternyata di dalam pengusulan formasi jabatan di prodi kami itu tidak mencantumkan misalnya kepakaran kepakaran preservasi informasi, otomatis pengajuan GB-nya itu tertolak karena tidak ada formasinya. Benar. Iya. Berarti kalau begitu kan ini pertama ini ya, menurut saya harus kita percepat ya, supaya nanti ada rujukan dari masing-masing prodi, meskipun ini dari prodi juga kan. Jadi dari prodi disetor, didiskusikan di asosiasi, kemudian kembali lagi ke prodi menjadikan hasil dari diskusi di asosiasi itu sebagai rujukan untuk dijadikan ranting ilmu kan. Iya. Gitu. Sepanjang ini nggak ada, ya sudah, istilahnya ijtihad prodi untuk dikirim ke universitas untuk memayungi yang akan guru besar itu kan. Iya. Jadi seperti itu. Oke, berarti kalau gitu sepakat kapan nih kita ketemu lagi, dan 2 minggu cukup? Ya, 2 minggu, paling telat 2 minggu, Prof. Oke, 2 minggu ya. Paling telat lah. Iya, paling telat 2 minggu. Paling telat 2 minggu. Oke, paling telat 2 minggu sudah kita diskusikan ya. Kita diskusikan masing-masing sudah membawa nanti, jadi masing-masing prodi menyetorkan ke sekretaris ranting ilmunya, kemudian dibawa ranting ilmu itu, kalau bisa ranting ilmu ada penjelasannya ya, bidang studinya. Itu bilang studi ke mata kuliah tersebut. Iya, jadi ranting ilmu ini dulu, kemudian ada penjelasannya, baru ada ada bidang ada mata kuliahnya itu loh. Oh, CPL-nya mungkin jadi itu ya. Jadi harus ada penjelasannya, kalau enggak kan kita enggak ini kan, maksudnya biar lebih lebih meyakinkan itu loh argumennya, karena nanti jangan-jangan sama ya, sama yang dimasukkan tapi masuk ke bidang ranting yang berbeda itu kan.
Oh, oke. Jadi ranti yang berbeda, tapi penjelasannya sama itu loh. Nah, itulah nanti yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, mana yang paling menurut kita itu. Setelah kita Oke. diskusi kira-kira mana yang kita pilih atau kita gabungkan atau bagaimana itu loh. Nah, itu kalau ada definisinya kan, ya katakanlah definisi ya, definisi rantingnya itu kan. Nah, kemudian mata kuliahnya. Oke, Bro. Oke, oke, saya kira Misalnya begini, Prof. ya. Misalnya salah satu yang dikaji dalam salah satu yang dikaji dalam ilmu perpustakaan dan informasi itu kan pemustaka, ya. Jadi pemustaka. Jadi di sini pemustaka itu kita bisa breakdown lagi, misalnya psikologi pemustaka. Jadi ahli kepakarannya itu psikologi pemustaka, atau misalnya perilaku informasi pemustaka. Ya itu bisa di breakdown lagi. Memang sepertinya harus lebih cepat, lebih bagus ini, Pak Prof. Saling nyambung memang. Kemarin kami kalau di body of knowledge-nya, kalau yang masuk dengan psikologi itu kita sebut lebih besar kayak pengembangan kepribadian lah di dalamnya, baru nanti berhubungan dengan hal-hal soft skill dan seterusnya, psikologi dan seterusnya. Ya, sama lah. Kira-kira kalau melihat ke DDC bisa nggak tuh, Prof? Pembagian keilmuannya, Prof? Apa cabang-cabangnya? Kan itu sudah ada patokannya, jadi menurut kita bisa lihat ke situ gitu. Bisa. Mungkin bisa membantu itu, Bu. Bisa membantu itu. Bisa juga ya, ngambil di situ kan. Bagian itu lebih standar dia, lebih terstandar gitu kan. Ya, lebih sistematis lah. Iya, betul. Iya. Bagus. Oke. Suka ya kita sana ya. Kita coba lihat dari sana. Coba lihat. Itu. Meskipun juga nanti ada juga yang terbaru kan, perkembangan terkini, apakah di situ mengcover yang terbaru itu kan. Iya, Prof. Itu minimal rujukan kita udah ada standarnya lah itu. Iya, ada standar, betul. Saya kira bagus itu. Kalau Bu Retno ini harusnya, kalau saya sih masuk ke ini saja, literasi informasi. Jangan gitu ya. ke teknologi pendidikan. Oh ya, baik. Iya, baik. Ini Profesor Pakar Literasi Bu Retno dari Medan ya. Iya. Ketua segera nih. Jadi nanti ada Profesor Literasi Informasi dari Medan. Ada. Nanti bisa juga ada nanti misalnya dari Makassar gitu. Iya. Oh, tinggal milih mau yang dari Medan atau dari Makassar atau dari Palembang gitu kan. Atau dipertemukan itu loh, dipertemukan sesama pakar gitu kan. Iya. Ketika membahas Saya beralih sekarang, Prof, jadi ke bibliometrika. Wah, keren. Itu Pak Mas Roni. Iya, karena disertasi saya kan bibliometrika, jadi Iya. Cocok. Kira-kira nanti bibliometrika itu nanti mau jadi keahliannya apa gitu kan? Apakah bibliometrik hanya atau webometrik atau scientometrik? Cabangnya enggak kalau Berhubungan dengan metrik. Nanti mungkin jangan dibatasi biblio kan? Iya. Infometrik kali apa ya? Infometri atau apa? Saintometrik. Atau dibuat atau misalnya metrik perpustakaan gitu kan? Yang di dalamnya apa gitu? Tapi ya, gimana caranya itu? Kalau saintometrik itu luas soalnya. Saintometri bisa juga ya. Nanti apakah nanti itu biblionya masuk atau webonya masuk? Pokoknya yang bisa masuk itu metri of thing itu loh. Kira-kira apa namanya nanti? Ya itulah, masih harus dipikirin. Coba nanti dipikir. Jangan membatasi diri di bibliometrik gitu kan? Iya. Karena kalau bisa ya tadi ada webometriknya, ada saintometriknya, ada saintometrik, ada infometrik. Supaya dia bisa masuk di situ gitu kan. Yang paling terakhir artmetrik. Artmetrik gitu kan. Nanti kalau
Kalau bibliometri nanti nggak dihitung lagi tuh artimetriknya gitu kan. Iya betul. Kira-kira metrik itu masuk ilmu apa gitu kan. Nah, karena itu beda Ilmu. dengan statistik ya. Statistik Beda. beda kan. Beda. Statistik itu alatnya kan. Alatnya yang Iya. dipakai untuk maksudnya ilmu Mengukur. untuk mengukurnya kan. Iya. Oke, ada lagi masukan. Saya pikir nggak ada lagi nih Prof. Saya juga izin nih, Manu harus Iya. drive 4 jam Iya. ke Banda Aceh dari kampung. Oh, dari sekarang. oke, yang ditutup anunya ini yang apa? Biar kelihatan semua itu. Nah, jadi gimana? Nggak ada lagi masukan? Kalau nggak ada, berarti tadi pertama yang kita lakukan ini dalam waktu dekat ini maksimal 2 minggu ke depan itu kita masing-masing prodi di ASDIP itu sudah ada 20 berapa ya? Ada kayaknya 30 atau 29 program studi ya yang ada di bawah ASDIP, berarti nanti ada 29 prodi mengajukan ranting ilmu. Nah, setiap ranting ilmu itu diberikan definisi kan, nah, kemudian nanti dilengkapi mata kuliah yang bisa dikembangkan oleh ranting itu gitu kan. Nah, sehingga nanti kumpul mungkin ya ada yang berbeda tapi definisinya sama, nanti kita satukan atau gimana nanti ya. Oke Bapak Ibu, nggak ada lagi? Sepertinya nggak ada lagi, Prof. Kalau nggak ada lagi, saya kira gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada pertemuan kita pada kesempatan ini, dan tolong nanti sekretaris ya, nanti mengingatkan ini dalam dua minggu ke depan pengajuan ranting ilmu ini sudah harus masuk. Nah, nanti itu paling lambat ya, dan nanti setelah itu kemudian sekretariat akan membuat undangan untuk kita rapatkan. Dan sebelum kita tutup, kira-kira maunya rapat itu hari apa atau sama dengan hari ini, supaya nanti nggak perlu kita diskusikan, nggak perlu saya minta lagi nanti kira-kira mau hari apa gitu kan. Nanti kelamaan gitu kan. Hari apa hari ini? Hari Rabu ya? Hari Selasa. Karena hari Selasa atau Rabu ya. Ya, Rabu depan lah. Jadi kalau sudah ada nanti gitu, nanti kan akan disampaikan oleh sekretariat udah ada berapa yang masuk ya. Sudah ada ranting ilmu yang masuk, sudah ada berapa ini yang masuk, nanti kita akan ingatkan. Nah, kemudian nanti akan kita bahas ya. Oke, Bapak Ibu sepakat ya, kita nanti di Selasa atau Rabu ya. Jadi tidak perlu nanti kalau sudah masuk ya, sudah ya lumayan masuk ya, kita tidak perlu lagi nanya hari apa, pokoknya langsung nanti akan dijadwal oleh sekretariat ya untuk pertemuan kita ke depannya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu ya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan ini untuk mendiskusikan hal-hal yang sangat penting ya untuk kita semua, dan juga mohon maaf ya jika bila mana ini pertemuan kita ini mungkin kadang agak harus mungkin kayak dilihat ini bertele-tele, bukan juga ya, karena memang ini harus kita diskusikan ya, dari berbagai angle ya, sehingga seolah-olah itu kemana-mana itu. Tapi ya memang itulah dalam sebuah diskusi itu kadang-kala harus
minggir ya, mepet ke kiri atau ke kanan dan sebagainya. Tapi yang penting pada ujungnya kita menemukan satu kesepakatan bersama yang bisa kita kembangkan dan akan insya Allah bermanfaat nanti pada bidang kita, pada karir kita ke depannya. Saya kira itu sebelum saya serahkan kepada sekretaris. Sekali lagi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Prof. Itulah tadi pembahasan terkait ranting ilmu yang insya Allah akan kita kembali rapatkan 2 minggu ke depan, dan sesuai dengan kesepakatan kita, setiap prodi tentu akan mengajukan ranting ilmu dan akan store kepada kami sebagai sekretaris, dan insya Allah tanggal 1 atau tanggal 2 bulan Juni ya, kalau 2 minggu ke depan kita akan jadwalkan rapat pembahasan ranting ilmu dari bidang ilmu kita. Baik, 2 agenda yang sudah kita bahas pada malam hari ini, mudah-mudahan insya Allah akan menemukan hal-hal yang kita bicarakan pada malam hari ini, kita bisa dapatkan jalan keluar maupun hal-hal yang terkait dengan bidang ilmu kita ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sempat hadir pada malam hari ini, dan insya Allah 2 minggu ke depan kita akan membahas kembali terkait dengan ranting ilmu yang telah kita bicarakan tadi. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Saya sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Mohon izin keluar. Baru.